Jadi zoe kehidupan Tuhan itu mengalir kepada dia. Dia tidak merasa terganggu dengan segala aniaya tersebut. Tapi sayangnya seringkali di dalam kehidupan ini kita mengalami pergumulan dan persoalan yang besar. Dan kita tidak punya firman. Sehingga tidak ada yang bisa dihidupkan Roh Kudus. Dan zoe tidak mengalir dengan penuh, dengan limpah dalam kita. Lalu apa yang terjadi? Oleh karena banyaknya pergumulan tersebut, maka kita seakan-akan seperti telah mati selagi kita hidup. Dan biasanya ini terjadi apabila kita mengalami pergumulan atau kehilangan yang sangat besar. Banyak anak-anak Tuhan bahkan, kalau baru kehilangan orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasihi, katakanlah pasangan, suami meninggal dunia, maka istri yang ditinggalkan. Apalagi kalau orang tua, anaknya dua meninggal dunia, maka orang tua tersebut akan mengalami satu kesedihan yang amat dalam. Yang kalau tidak hati-hati, maka masa grief, masa berkabung menjadi lebih panjang dari seharusnya. Tentulah ada masa untuk berkabung. Pengkhotbah mengatakan demikian. Amin saudara. Tapi kalau 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu masih berkabung, maka seharusnya tidak perlu demikian. Izinkan zoe mengalir. Izinkan Roh Kudus mengalir. Izinkan firman mengalirkan kuasanya. Dihidupkan oleh firman. Amin saudara. Sehingga hidup kita tidak lagi hambar. Doa kita dan ibadah kita tidak kehilangan api. Tidak kehilangan semangat. Tapi kita menantikan hari Minggu tiba. Kita menantikan, kita beribadah dengan sukacita. Penuh dengan api Tuhan. Nah, ini dapat terjadi apabila kita sebagai anak Tuhan menyadari sungguh-sungguh kita tidak perlu hidup kalah. Kita punya firman, kita punya Roh Kudus, kita punya zoe. Dan Tuhan Yesus sendiri tentu tidak mau hidup kita di dunia ini, apalagi ibadah kita kepadanya, menjadi hambar, lesu, lunglai, letoy, loyo, lemah. Tidak mau dia. Dia tidak mati di kayu salib Golgota supaya kita punya hidup yang menyedihkan. Dia mati menebus dosa kita supaya kita domba-dombanya mempunyai zoe di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Tuhan mau kita menyala-nyala di dalam Dia. Di dalam buku Imamat 6 ayat 13 dikatakan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Sekali lagi saya bacakan Imamat pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jangan padam semangat saudara. Jangan padam api Tuhan di dalam saudara. Masih ingat lagu kita tadi? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita nyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan pada kiri kanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sudah menyala dia? Coba pegang dulu, panas enggak? Janganlah, kalau panas di luar itu artinya demam. Panas di dalam saudaraku, amin. Biar kita semua menyala bagi Yesus. Jadi tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kalau tubuh kita ini sudah tidak semangat lagi, itu bukan persembahan yang diinginkan Tuhan. Jadi jangan sampai kita kehilangan api semangat daripada Tuhan. Dalam buku Roma 12 ayat yang pertama dituliskan, Roma 12 ayat 1,
Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup yang benar-benar hidup. Amin. Katakan, saya persembahan yang hidup. Lebih kuat lagi, saya persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi jangan mau menjalani hidup tanpa semangat. Hidup tanpa pengharapan. Hidup tanpa sukacita. Jangan mau. Jaga api itu menyala. Kita pasti bisa menang. Oleh karena itu jangan padamkan api. Jaga semangat kita tetap menyala. Jaga kasih kita tetap menyala. Jaga harapan kita tetap menyala. Visi kita untuk masa depan yang baik tetap menyala. Iman kita tetap menyala. Firman Tuhan tetap menyala. Amin saudaraku. Karena pekerjaan setan adalah mau mematikan itu dari hidup kita. Dia mau mematikan api Tuhan, semangat kita dari hidup, daripada kehidupan kita. Setan mau, ya oke, kamu sudah kenal Yesus, kamu percaya Dia juru selamat. Bagaimanapun kalau mati masuk surga. Tapi selama kamu hidup di dunia, aku akan usahakan kamu menjalaninya dengan sedih, dengan tertekan, dengan suntuk, sampai tidak sanggup lagi tersenyum. Sampai pikiranmu begitu mumet dan stres, tidak sanggup lagi melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kau tidak bisa lagi tertawa. Jangan mau. Nah, kalau jangan mau, mari kita praktekkan. Senyum dulu pada kiri kanan. Lebih manis sedikit. Haleluya. Tunjukkan pada setan kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa tertawa. Haleluya. Jadi jangan mau ditipu setan. Karena pekerjaan setan, Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama apa pekerjaan setan. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri itu siapa? Setan. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Setan sangat jahat, setan sangat licik. Dia nggak punya hati, dia nggak punya nurani. Oh iya, kasihan. Dia baru kehilangan pasangan hidupnya. Dia baru kehilangan anaknya. Janganlah dulu dia kuserang dengan penyakit. Nanti kalau sudah habis dia berkabung baru kuserang lagi. Mana ada setan begitu? Justru dia lihat kesempatan yang baik. Bagus. Bertubi-tubi. Dia kirimkan segala macam pikiran-pikiran negatif. Bahkan kalau saudara buka pintu bagi dia, dia akan kirimkan segala macam malapetaka. Jangan mau. Saudara punya kuasa untuk melawan setan di dalam nama Yesus. Saudara punya hidup daripada Tuhan. Zoe daripada Tuhan. Milikilah dalam segala kelimpahan.